Oke teman-teman, ini saya coba di belakang layar lagi ya teman-teman, karena bahasanya masih seputaran di instrumen cluster. Nah, kita fokus ke arah temperatur ya teman-teman. Nah, ini banyak bukan perdebatan sih teman-teman, banyak teman-teman yang nanya temperaturnya berapa sih di BMW itu, yang normal, yang idealnya gitu ya teman-teman ya. Untuk angkanya tergantung dari teman-teman pasang termostat ya. Jadi angka termostatnya bisa diukur dari ketika teman-teman membeli termostat. Tapi sekali lagi, itu bukan temperatur yang ada di sini teman-teman ya. Karena temperatur itu, sensor temperatur ada dua teman-teman. Yang ada di termostat itu dia bukan temperatur mesin. Sekali lagi, itu bukan temperatur mesin. Temperatur mesin itu nempel di sensornya, nempel di bodi dari blok silinder ya teman-teman. Jadi nanti ini yang terbaca di sini adalah temperatur mesin teman-teman, bukan temperatur termostat ya. Termostat itu temperatur air. Jadi termostat itu dia mengukurnya derajat dari suhu air radiator ya teman. Jadi dia buka tutup untuk katup di sirkulasi radiator menggunakan termostat dengan derajat tertentu. Jadi nggak ada pengaruhnya nih dari sini nih, nggak ada sangkut pautnya, bukan nggak ada pengaruhnya, nggak ada sangkut pautnya dengan dial gaug yang ada di instrumen cluster yang ada di BMW, nggak ada pengaruhnya. Ini sensor suhu ini adanya di sensor suhu mesin, suhu kerja mesin ya teman-teman. Jadi pasti lebih tinggi dari suhu air radiator. Misalkan air radiator suhunya di 88, kan ada tuh di termostat di 88, di 70, 88, terus 99, di 98 gitu. Itu suhu air ya, suhu bukaan katup dari termostat tersebut ya. Tapi bukan suhu mesin, bukan. Itu suhu air radiatornya. Jadi ketika suhu airnya sudah mencapai angka yang dituliskan di termostat, maka akan terbuka katupnya teman-teman. Maka sirkulasi air akan muter tuh teman-teman ya. Jadi air radiator akan muter ke radiator, dari mesin ke radiator, muter karena terbuka. Selagi belum terbuka, air itu nggak akan muter ke radiator teman-teman. Fungsinya apa sih? Kenapa dikasih termostat gitu? Termostat itu untuk menjaga ya, untuk menjaga suhu mesin. Jadi suhu ideal, suhu kerjanya mesin. Kenapa? Ketika mesin itu terlalu panas itu tidak bagus. Ketika mesin terlalu dingin juga tidak bagus. Kenapa saya menekankan terlalu dingin tidak bagus? Karena ketika besi atau logam suhunya itu suhunya itu masih dingin, dia akan cepat aus teman-teman. Mungkin terasa di telinga atau didengerin di suara mesin halus karena dia rapat teman-teman. Ketika besi itu mulai masih dingin itu masih rapat, tapi ketika udah panas itu mulai renggang. Makanya ketika mesin udah mulai panas suara mesin agak kasar. Coba perhatiin karena besi itu memuai, ada memuai berapa mikron atau berapa, pokoknya ada memuai karena si besi udah panas teman-teman. Nah, itu suhu kerja mesin itu harus dijaga di suhu kerja seperti itu. Jadi supaya mesinnya tetap enak gitu, tetap nggak cepet aus ya teman-teman. Nah, jadi nggak cepet ausnya apa sih? Biasanya kalau teman-teman yang nggak nyadar ya tahu-tahu berasap ya teman mobilnya, karena ring piston dan boringnya aus karena terkikis dari suhu mesin yang terlalu rendah. Teman-teman nggak nyadar, tapi nanti lama-lama kok mesin saya kok suhunya bagus aja malah dingin gitu, malah biru, tapi kok berasap gitu. Lama-lama kok berasap, ya itu salah teman-teman. Banyak teman-teman yang salah kaprah, malah dibuang termostatnya supaya tidak overheat. Itu salah ya teman-teman, nggak boleh. Jadi kalau teman-teman punya BMW,
coba cek termostatnya ada apa enggak. Rata-rata pengguna BMW yang lain tuh biar adem nih, dibuka nih termostat, jadi sirkulasi air radiator terus muter terus-terusan, dan air itu terus-terusan didinginkan oleh radiator ya teman-teman. Emang sih fungsinya jadinya dingin gitu loh, dingin di awal-awal, teman ingat, dingin di awal-awal. Tapi ketika teman-teman sedang kondisi macet, bayangin itu menjadi overheat lagi. Kalau misalkan teman-teman misalkan nggak ada termostat, kenapa kok bisa jadi overheat ya kan? Logikanya kan didinginkan terus ya, bener nggak? Didinginkan terus nih si air nih oleh sistem radiator dan kipas ya, karena tidak menggunakan termostat, di bypass nih teman-teman. Tapi pada kenyataannya malah overheat. Kenapa overheat? Karena air itu terus-terusan didinginin teman-teman, karena posisinya macet, panas. Air panas itu terus-terusan ya teman-teman, tanpa berhenti dulu, tanpa berhenti di airnya itu tanpa diberhentikan dulu gitu, didiamkin dulu supaya dingin, baru masuk ke mesin. Nah, itu fungsinya termostat. Jadi ketika suhunya udah ideal, dia akan nutup termostat, menunggu supaya air yang di radiator ini dingin dulu teman-teman, baru dimasukin ke mesin. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah membypass, itu air panas tuh muter teman-teman, air nggak sempat dingin di dalam radiator, nggak sempat didinginkan oleh kipas radiator, jadi langsung masuk mesin lagi, maka air panas terus-terusan muter tuh, makin panas, overheat. Makanya banyak teman-teman yang nyoba nggak ada termostat dipakein di jalan macet-macetan, malah jadi overheat gitu karena nggak ada termostat. Nah solusinya ya pakai termostat yang mungkin suhunya lebih rendah, bisa sih, bisa pakai suhu yang lebih rendah termostatnya, jadi bukaannya lebih awal. Ketika di temperatur rendah dia udah terbuka, itu solusi yang pertama. Tapi janganlah kalau misalkan teman-teman pakai BMW nggak pakai termostat, itu nggak boleh teman-teman. Kita balik lagi ke suhu ideal. Nih kita balik lagi ke jarum ya. Nah, berapa sih jarum yang ideal di mobil BMW gitu, atau mobil-mobil lain lah gitu. Angka biru itu kan angka dingin, angka merah overheat, merah panas ya. Nah angka idealnya itu di tengah-tengah, kurang sedikit lah teman-teman ya. Itu bagus sih. Jadi suhu ideal di mobil rata-rata di tengah-tengah. Jadi suhu kerja mesinnya itu di tengah-tengah teman-teman. Jadi menjaga air radiator dan termostat itu menjaga suhu mesin itu di tengah-tengah. Nggak tahu di tengah-tengahnya angkanya berapa derajat, saya kurang begitu paham. Nanti barangkali teman-teman yang tahu, coba boleh komen di bawah ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini bukan derajat dari air radiator, ini derajat dari suhu mesin, suhu blok mesin ya teman-teman. Nah ketika udah tengah-tengah berarti itu suhu ideal ya teman-teman. Mau macet, mau di parkiran, mau lagi dipanasin, itu suhunya harus di tengah-tengah. Nah jadi sekali lagi kalau misalkan teman-teman mobilnya pengen awet, jadi nggak boleh langsung berangkat nih ketika teman-teman punya BMW. Tunggu dulu sampai si temperaturnya berada di tengah-tengah. Jangan begitu kontak on, nyalain mesin langsung go gitu. Bolehlah sekali-kali, tapi kalau setiap hari ya rusak teman-teman mobilnya ya, nggak akan awet, jebol mesinnya, basi dalam beberapa lama akan aus dan berasap mobilnya lama-lama ya. Karena tadi saya bilang kondisi masih dingin dipakai teman-teman, akhirnya boring masih rapat, belum suhu kerja mesin belum siap, udah dipakai berat, udah dipakai kerja berat gitu. Kerja berat apa sih, kenapa kok bisa, padahal kan masih nyala-nyala juga ya, muter-muter juga ya. Tapi kenapa ketika dijalanin kok malah jadi lebih cepat aus? Iya, karena sudah dibebani oleh gearbox. Ketika mesin masih dipanasin kan belum ada beban tuh teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman langsung jalan, berarti mesin itu dibebani teman-teman, dibebani oleh gearbox, oleh mobil yang jalan. Nah itu makanya cepat aus. Nah itu tips yang pertama. Yang kedua overheat nih teman-teman ya. Overheatnya berapa sih di BMW itu? Teman-teman jaga aja supaya temperaturnya di tengah-tengah jarumnya. Nah ketika udah mulai naik sedikit ke arah merah, nah itu perlu diwaspadai teman-teman.
nanti dia akan langsung merah, tek, langsung ke arah merah sendiri ya teman, karena udah nggak ketolong tuh, udah nggak ketolong panasnya udah tinggi banget, biasa langsung ke merah. Nah, kalau udah kondisi seperti ini, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Pertama, teman-teman harus berhenti, wajib banget tuh berhenti ke pinggirin mobilnya. Teman-teman santai dulu deh, jangan buru-buru buka kap mesin, pinggirin dulu aja, nyantai dulu. Nah, kalau udah sekiranya agak sedikit tenang, baru buka kap mesin. Kenapa sih? Khawatirnya air radiator meluap teman-teman, bahaya ya kan, bisa moncor ke muka teman-teman nih kalau misalkan memang kejadiannya air radiatornya pecah atau misalkan tutupnya pecah. Wah, udah bahaya banget ya. Jadi teman-teman santai dulu, jangan langsung overheat langsung buka kap mesin, jangan, berhenti dulu, santai dulu teman-teman, jangan panik, intinya jangan panik. Nah, ketika udah dibuka nih kap mesin, teman-teman juga nggak boleh langsung buka tutup radiator, karena tutup radiatornya si BMW itu cuma satu, nggak ada reservoir. Reservoir itu bertekanan teman-teman ya. Beda di mobil Jepang. Mobil Jepang itu reservoirnya nggak ada tekanan teman-teman ya, nggak ada tekanan radiator. Karena di mobil Jepang itu ada dua tutupnya, tutup yang di radiator sama tutup reservoir. Kalau di BMW itu cuma satu tutupnya, jadi reservoirnya pun bertekanan, makanya banyak tabung reservoir di BMW yang pecah. Itu sih, nggak tahu sih kenapa BMW bisa membuat sistem yang menurut saya itu kurang bagus gitu. Pandangan saya ya, nggak tahu di pandangan teman-teman. Jadi di mobil Jepang itu malah dia simple tapi dia lebih safety kan. Karena apa? Sekali lagi, reservoir ini tidak bertekanan teman-teman. Kalau di mobil Jepang hebat juga itu di mobil Jepang. Jadi tidak ada tekanan. Kalau misalkan teman-teman buka reservoir di mobil Jepang itu nggak ada tekanan apa-apa ya teman-teman. Hebat ya. Tapi kalau di BMW udah moncor udah. Karena reservoirnya ada tekanan. Makanya seiring berjalannya umur, tabung reservoirnya di BMW itu pecah. Kalau udah pecah udah ganti semua ya kan. Banyak kejadiannya kasus-kasus, apalagi yang radiatornya reservoirnya udah nempel jadi satu. Wah, udah kan harus beli radiator itu jadinya ya teman-teman ya. Harus beli radiator satu paket. Lumayan juga kan harganya. Tapi ada tipe-tipe tertentu yang reservoirnya misah, ada reservoirnya misah, tapi ya tetap aja karena balik lagi reservoirnya ada tekanan air gitu. Jadi ya lama-lama pecah, bocor gitulah. Jadi reservoirnya itu udah bertekanan, dikasih air panas juga dalamnya gitu, makanya cepat rusak reservoir di BMW. Oke, balik lagi di temperatur lagi nih. Nah, ketika udah overheat, teman-teman harus minggir, tunggu sampai dingin dulu ya kan. Kalau udah dingin baru dicek teman-temannya. Diceknya apa? Cek kebocoran dulu, asal muasal kenapa mobil ini bisa di overheat. Nah, kalau udah dingin, teman-teman baru boleh buka tuh tabung radiatornya, tutup radiatornya. Ketika dibuka, teman-teman gak usah kaget juga. Kadang-kadang di posisi reservoir itu penuh air radiatornya. Kok penuh tapi kok overheat gitu ya. Di reservoir penuh tapi di dalam mesin kosong teman-teman. Nah, teman-teman harus buka baut blending. Itu baru ketahuan isi air radiatornya ada atau tidak gitu. Karena di posisi reservoir itu ada gitu. Tapi ternyata di dalam mesin gak ada, kosong ya teman-teman. Jadi teman-teman buka baut blendingnya untuk mengetahui dalam mesin juga ada atau tidak air radiatornya. Nah, baru ketahuan kan, oh iya ternyata habis air radiatornya. Nah, setelah telusurin air radiatornya habis, isi ulang tuh teman-teman. Nah, setelah diisi ulang, tutup, teman-teman cek dulu sebelum nyalain mesin ada kebocoran enggak atau tidak, di sebelah mana letak kebocorannya gitu. Kalau udah diketahuin kebocorannya, baru teman-teman lakukan tindakan. Misalkan memang bocornya parah, ya udah mau nggak mau gitu loh. Daripada mobilnya tambah parah, jebol, udah berhenti aja, jangan dipaksain jalan gitu. Tapi kalau misalkan bocornya sedikit, masih bisa jalan, masih bisa temperatur masih bisa dijaga di temperatur ideal, oke lah bisa jalan. Tapi kalau misalkan udah
parah nih teman-teman, janganlah, udah berhenti aja daripada mogok, mesinnya bloknya melenting, udah wassalam kan, akhirnya teman-teman mobilnya jadi bangke ntar. Karena untuk membetulkan atau memperbaiki mobil yang udah seperti itu udah sulit ya teman, sulit keuangannya sih. Kalau uangnya banyak sih nggak ada soal ya, tapi karena nanti balik lagi mikir harga mobilnya berapa, buat perbaikannya berapa, jadinya makanya malas untuk membetulkan laginya. Oke, itu aja sih teman-teman, barangkali ada info-info lain nanti saya sharing lagi. Tapi untuk di poin ini teman-teman bisa komen-komen di bawah kalau misalkan belum ada yang paham atau ada informasi dari saya yang mungkin nggak tepat, boleh di komen di bawah, nanti coba kita review atau kita perbaiki lagi. Oke, terima kasih udah menonton di sampai menit ini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.